Pernahkah kamu melihat seorang pemulung ikut balapan sepeda? Namanya Anggi, seorang perempuan berusia 25 tahun. Setiap hari ia berkeliling kampung dengan sepeda tua berkarat, mengumpulkan botol dan kardus untuk sekadar menyambung hidup. Namun pada perayaan 17 Agustus di kampungnya, ia melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mendaftar ikut lomba balap sepeda. Ejekan datang. Larangan bahkan intimidasi menghantamnya. Polisi kampung menghalangi, warga menertawakan, pemuda mengejek. Tapi Anggi tidak menyerah. Dengan kaos abu-abu lusuh dan celana robek, ia membawa sepeda tuanya menuju garis start. Dan dari sanalah sebuah kisah luar biasa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Di pinggiran kota, tepat di sebuah kampung yang sederhana namun penuh kehidupan, tinggallah seorang perempuan bernama Anggi. Usianya 25 tahun, tapi kerasnya hidup membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari umurnya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung. Dengan sepeda tuanya yang berkarat, berderit, dan pedal yang hampir lepas, ia berkeliling kampung dan kota mencari botol plastik, kardus, atau besi bekas untuk dijual ke pengepul. Pakaiannya sederhana, kaos abu-abu yang warnanya sudah memudar, celana panjang robek di lutut, rambut hitamnya sering hanya diikat seadanya. Di pundaknya ada karung besar, tempat ia menampung hasil memulung. Banyak orang mengenalnya, tapi lebih sering dengan tatapan kasihan atau bahkan meremehkan. Namun di balik tubuhnya yang tampak rapuh, Anggi punya hati yang keras. Ia tidak pernah merasa rendah diri meski orang lain kerap menyepelekannya. Baginya, selama ia bisa makan dari hasil kerja kerasnya, itu sudah cukup. Suatu sore, selepas ia menjual hasil memulung ke pengepul, Anggi melewati balai kampung. Di sana terdengar suara anak-anak yang sedang tertawa riang menyambut umuman lomba 17 Agustus. "Ada lomba balap sepeda, hadiahnya sepeda baru," seru seorang anak kecil dengan semangat. Mendengar kata sepeda baru, langkah Anggi terhenti. Ia menoleh ke arah papan pengumuman. Sepedanya yang sekarang sudah sangat tua, rantainya sering putus, remnya nyaris tak berfungsi, sedelnya dilapisi kain bekas. Seringkali ia berpikir jika sepeda itu benar-benar rusak, ia tidak tahu bagaimana lagi bisa bekerja. Hati Anggi bergetar. Kalau aku bisa ikut lomba itu dan menang, aku bisa dapat sepeda baru. Aku bisa bekerja lebih baik. Aku bisa... Pikirnya dalam hati sambil memandang sepedanya yang setia menemaninya. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Anggi mendekati meja panitia. Di sana duduk Pak RT Surya, pria parubaya yang dikenal tegas namun terkadang kaku. "Permisi Pak," ucap Anggi pelan. Pak RT menoleh agak kaget melihat siapa yang datang. Anggi, ada apa?" Saya mau daftar lomba balap sepeda, Pak." Sejenak, suasana hening. Beberapa warga yang mendengar langsung berbisik-bisik. "Serius?
Pemulung itu mau ikut. Dia perempuan loh, nanti kalau jatuh gimana? Pak RT Surya menghela napas. Ia menatap Anggi dari atas ke bawah. Perempuan dengan pakaian lusuh, tubuh lelah, dan sepeda reot. Anggi, lomba ini bukan lomba hias sepeda. Ini lomba balap. Pesertanya laki-laki semua. Kuat-kuat, sepedanya bagus. Kamu yakin? Anggi menelan ludah. Ada rasa gentar di dalam dirinya, tapi lebih besar lagi tekad yang ia simpan. Saya yakin, Pak. Saya ingin ikut. Hanya itu. Pak RT masih ragu. Tapi sepeda kamu itu bisa jalan aja udah syukur, Gi. Nanti kalau nyusahin di tengah jalan, gimana? Dengan suara yang pelan namun tegas, Anggi menjawab. Sepeda ini memang tua, tapi saya sudah bertahun-tahun mengayuhnya. Saya tahu cara mengendalikan, meski banyak kekurangannya. Saya tidak takut kalah, Pak. Saya cuma ingin mencoba. Pak RT akhirnya menyerah. Ia menuliskan nama Anggi di daftar peserta. Baiklah, tapi kamu harus tanggung sendiri resikonya. Anggi tersenyum kecil, meski wajahnya masih tegang. Terima kasih, Pak. Ketika ia beranjak pergi, terdengar tawa dari belakang. Dua pemuda kampung, Raka dan Joni, sengaja bersuara keras. Hahaha, gila, pemulung perempuan mau balap sepeda. Nanti jangan-jangan sepedanya patah sebelum finish. Bener tuh, Ra. Gi, mending kamu balapan dorong gerobak sampah aja. Beberapa orang ikut tertawa. Wajah Anggi memerah, tapi ia tetap melangkah pergi tanpa menoleh. Di dalam hatinya ia berkata, aku harus buktikan. Sekali saja, aku harus buktikan. Dan dari situlah perjalanan Anggi yang penuh luka sekaligus cahaya dimulai. Malam setelah mendaftarkan diri, Anggi tidur dengan hati berdebar. Ia tahu keputusan yang diambilnya akan membuat banyak orang tertawa, bahkan menolak. Tapi ia juga tahu, sekali saja ia mundur, maka semua hinaan itu akan jadi nyata selamanya. Keesokan paginya, Anggi bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung berkeliling memulung, melainkan membawa sepedanya ke lapangan kosong di ujung kampung. Udara masih dingin, jalanan basah sisa hujan semalam. Ia mengikat kain bekas di kepalanya, lalu mulai mengayuh. Rantai tuanya berbunyi nyaring, pedalnya terasa goyah. Tapi Anggi terbiasa. Setiap kayuhan ia bayangkan seperti sedang berlomba. Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi punggung. Ia memaksa tubuhnya berlari lebih cepat, lebih kencang, lebih keras. Namun tidak lama, suara ejekan terdengar. Dari pinggir jalan, dua pemuda kampung, Raka dan Joni sudah menunggu. Mereka memang sengaja menonton. Lihat tuh Jo, pemulung kita latihan jadi atlet. Nanti kalau kakinya putus gimana? Anggi menunduk, mencoba tidak peduli. Tapi mereka terus mengikuti dan menyalip dengan motor butut mereka. Suara knalpot memekakan telinga. Raka menepuk pundaknya dengan sengaja saat lewat, hampir membuat Anggi jatuh. Jangan ngimpi, Gi. Balap sepeda itu buat orang kuat, bukan buat pemulung perempuan kayak kamu. Hatinya panas, tapi Anggi menahan amarah. Ia hanya menggenggam stang lebih erat. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ejetan mereka akan benar. Hari-hari berikutnya, Anggi terus berlatih. Pagi buta ia mengayuh, malam ia memperbaiki sepedanya. Tangan dan lututnya penuh luka goresan, tapi ia tetap tersenyum.
Dalam diam, ia sedang menyiapkan dirinya. Namun masalah lebih besar datang. Suatu sore, ketika Anggi sedang melintas di jalan kampung sambil berlatih, tiba-tiba seorang polisi kampung, Pak Bowo, menghadangnya. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras, dan suara seraknya membuat siapapun segan. "Hei, kamu ngapain ngebut-ngebut di sini? Mau bikin celaka?" Anggi berhenti, mengatur nafas. Saya cuma latihan lomba, Pak." Wajah Pak Bowo memerah. Ia tidak suka dibantah. "Kamu keras kepala ya? Dengar ya, saya peringatkan, jangan ikut. Kalau nekat, tanggung sendiri akibatnya." Tanpa aba-aba, ia mendorong setang sepeda Anggi dengan kasar. Anggi terjungkal jatuh. Lututnya menghantam aspal, darah mengalir. Karung yang ia bawa ikut terlempar. Isinya, botol dan kardus berhamburan. Dari kejauhan, Raka dan Joni yang kebetulan lewat langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, cocok tuh Gi. Daripada ikut lomba, mending tetap mulung aja. Itu baru keahlianmu." Warga sekitar hanya menonton. Ada yang merasa iba, tapi tidak ada yang berani melawan polisi kampung. Anggi menggigit bibir, menahan air mata. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan barang-barang yang berserakan, lalu mendorong sepedanya yang rantainya lepas. Malam itu, ia pulang dengan lutut berdarah, tubuh pegal, dan hati penuh luka. Ia duduk di depan rumah kecilnya, menatap sepeda yang makin rusak. Untuk sesaat, ia hampir menyerah. Ia teringat ucapan orang-orang. Perempuan mana bisa ikut balap sepeda? Apalagi pemulung, itu bukan duniamu. Air matanya jatuh. Tapi di balik tangisan itu, ada bara yang menyala. Anggi memandang ke langit malam, bintang-bintang redup, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku menyerah sekarang, mereka semua benar. Aku cuma pemulung lemah, tapi aku bukan itu. Aku akan buktikan, bahkan kalau seluruh dunia melawan." Dengan sisa tenaga, ia mulai memperbaiki sepedanya lagi. Ia ikat rantai dengan kawat, ia perbaiki sadel dengan kain perca, ia tambal ban yang sobek. Tangannya gemetar, penuh darah dan oli, tapi matanya menyala. Hari-hari berikutnya, meski tubuhnya masih sakit, ia terus berlatih. Setiap kali ia hampir jatuh, ia teringat dorongan kasar Pak Bowo. Setiap kali nafasnya hampir habis, ia teringat tawa Raka dan Joni. Semua luka dan hinaan itu ia ubah menjadi tenaga. Hingga akhirnya, menjelang hari perlombaan 17-an, tubuh Anggi mungkin tidak lebih kuat dari lawannya, tapi hatinya sudah baja. Dan di malam terakhir sebelum lomba, ia kembali duduk di depan rumah kecilnya. Ia memandangi sepeda tuanya yang lusuh, lalu mengelus setangnya sambil berkata lirih, "Besok kita harus menang. Kalaupun kalah, kita harus sampai garis finish. Tapi aku percaya kita bisa lebih dari itu." Di kejauhan, terdengar suara warga masih ramai mempersiapkan lomba 17-an. Lampu-lampu hias bergelantungan, musik dangdut berkemundang. Semua orang bersiap merayakan kemerdekaan. Tapi bagi Anggi, esok bukan sekedar lomba. Esok adalah pertaruhan harga dirinya. Dan dengan hati bergetar, Anggi menutup matanya. Besok ia akan berdiri di garis start,
bersama sepedanya yang rapuh, bersama luka-luka di tubuhnya, bersama tekad yang tidak bisa dikalahkan. Aku akan buktikan. Aku, Anggi, seorang perempuan pemulung, akan berdiri sejajar dengan siapapun di garis finish. Pagi itu, udara kampung dipenuhi semangat kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar di setiap rumah. Anak-anak berlarian dengan wajah bercat merah putih, dan pengeras suara memutar lagu perjuangan. Warga sudah berkerumun di sepanjang jalan utama, menunggu acara lomba balap sepeda yang selalu menjadi sorotan. Di antara riuhnya suasana, seorang perempuan berjalan perlahan mendorong sepeda tuanya. Dialah Anggi. Kaos abu-abunya yang lusuh sudah dicuci, meski warnanya tetap pudar. Celana panjangnya masih penuh tambalan, tapi wajahnya menyimpan keteguhan. Beberapa orang berbisik ketika melihatnya datang. Itu Anggi beneran ikut? Kasian, nanti jatuh gimana? Paling juga nggak sampai finish. Anggi mendengar semuanya, tapi ia hanya menunduk. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena tekadnya begitu besar. Di garis start, para peserta lain sudah siap. Ada Raka dengan sepeda balap barunya yang mengkilap, helm dan sarung tangan lengkap. Ada Joni yang sepedanya dipinjam dari kakaknya, jauh lebih ringan dan cepat. Dan ada 5 peserta lain, semuanya laki-laki, semuanya yakin Anggi hanya akan jadi bahan tertawaan. Pak RT Surya berdiri di depan, menjadi pembawa acara. Ia mencoba menenangkan kerumunan. Baik, lomba balap sepeda 17 Agustus akan segera dimulai. Semua peserta sudah siap? Raka melirik ke arah Anggi, lalu tersenyum sinis. Siap Pak RT, cuma jangan salahkan kami kalau ada yang jatuh nanti, katanya keras-keras, membuat penonton tertawa. Anggi menggenggam setangnya lebih erat. Lututnya masih terasa perih dari luka beberapa hari lalu, tapi ia tidak peduli. Dalam hatinya ia berbisik, aku sudah sejauh ini, aku tidak boleh mundur. Bendera start diangkat. 1, 2, 3. Bendera dikibaskan. Semua peserta langsung mengayuh sepedanya secepat mungkin. Suara sorak-sorai penonton memekakkan telinga. Raka dan Joni langsung meresat ke depan. Sepeda mereka ringan, rodanya mulus, kayuhan mereka cepat. Sementara Anggi tertinggal di belakang, sepedanya berderit keras. Beberapa penonton sudah mulai bersorak-sorai dengan nada mengejek. Hore, pemulung kalah sebelum mulai. Anggi mundur aja, kasihan sepedanya. Namun Anggi tetap mengayuh. Nafasnya berat, keringat mulai membasahi wajah. Setiap kali rantai hampir lepas, ia kendalikan dengan lihai. Ia sudah terbiasa dengan sepeda itu, sepeda yang menjadi saksi setiap langkah hidupnya. Lintasan pertama melewati jalan berbatu. Beberapa peserta kesulitan menjaga keseimbangan. Anggi justru lebih tenang, karena tiap hari ia memang melewati jalan jelek saat memulung. Ia tahu kapan harus menahan pedal, kapan harus mengangkat setang sedikit. Perlahan ia mulai menyalip satu peserta. Sorakan warga mulai berubah. Lihat tuh, Anggi malah nyalip. Wah, kok bisa? Raka yang jauh di depan melirik ke belakang. Ia tak terima kalau Anggi bisa maju. Ia sengaja mengayuh lebih cepat, bahkan beberapa kali berusaha menutup jalan Anggi ketika ia mendekat. Jangan mimpi, Gi. Kamu cuma pengembira di sini, teriaknya. Tapi Anggi tidak menanggapi. Ia hanya terus mengayuh, menahan sakit di kakinya, menahan ejekan
yang masih terdengar. Di tanjakan kedua, beberapa peserta mulai kelelahan. Anggi, meski tubuhnya kecil, justru mampu bertahan. Setiap hari ia terbiasa mendorong sepeda dengan karung penuh muatan. Jadi tanjakan ini tidak membuatnya gentar. Dengan napas terengah, ia melewati 2 peserta lagi. Kini posisinya sudah di tengah. Warga mulai bersorak dengan nada berbeda. "Ayo Anggi, teruskan. Hebat juga ya. Dia nggak nyerah." Namun Raka dan Joni tidak tinggal diam. Di turunan panjang, mereka melesat cepat, meninggalkan Anggi jauh. Debu jalanan membumbung. Anggi tertinggal, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu balapan bukan hanya soal cepat, tapi soal bertahan sampai akhir. Di tikungan terakhir, jalannya sempit dan licin. Raka yang terlalu percaya diri melaju terlalu kencang. Ban depannya terpeleset. Ia hampir jatuh. Penonton berteriak. Untung Joni berhasil menghindar. Tapi kecepatannya berkurang. Anggi dengan penuh kehati-hatian melaju di belakang. Ia tidak mencoba menyalip sembarangan, tapi menjaga kendali. Dan disitulah kesabarannya terbayar. Raka harus menepi karena bannya bermasalah. Sementara Joni kehilangan momentum. Kesempatan emas terbuka. Dengan kayuhan penuh tenaga, Anggi melaju melewati Joni yang kelelahan. Penonton terdiam sejenak, lalu bersorak keras. "Anggi! Anggi! Anggi!" Suara itu menggema. Anggi yang awalnya diremehkan, kini jadi sorotan. Anak-anak melompat kegirangan. Ibu-ibu bersorak mendukung. Bahkan beberapa bapak yang sebelumnya mencibir, kini berteriak menyemangati. Raka yang masih berusaha memperbaiki bannya, hanya bisa menatap dengan wajah penuh amarah. Tidak mungkin, pemulung itu bisa melewati aku. Tapi kenyataannya, Anggi kini berada di depan. Joni mencoba mengejar, tapi tenaganya habis. Dan dengan sisa napas, dengan kaki yang hampir kaku, dengan sepeda tua yang berderit keras, Anggi terus melaju menuju garis finish. Suara penonton makin menggila. "Cepat Anggi, sedikit lagi. Ayo, kamu bisa." Detik-detik terakhir terasa abadi. Anggi memejamkan mata sesaat, lalu membuka dengan sorot penuh keyakinan. Ia mengayuh sepedanya sekuat tenaga, dan dor. Ia melintasi garis finish, tepat di depan semua orang. Sejenak sunyi, lalu sorak-sorai pecah menggema di seluruh kampung. "Anggi juara! Anggi menang!" Anggi berhenti, terengah-engah. Tubuhnya nyaris roboh. Tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Ia melakukannya. Ia benar-benar melakukannya. Di antara kerumunan, masih ada tatapan tak percaya. Raka menunduk dengan muka masam. Joni terdiam tak berkutik. Sementara warga yang tadinya meremehkan, kini bersorak penuh bangga. Namun bagi Anggi, lomba ini belum selesai. Bukan soal hadiah, bukan soal sorakan. Ini tentang membuktikan sesuatu, bahwa dirinya, seorang perempuan pemulung, bisa berdiri sejajar dengan siapapun, bahkan di garis finish. Episode ini menutup dengan gambar Anggi yang masih menggenggam erat setangnya. Tubuh penuh keringat, wajah penuh luka, tapi dengan hati yang berkobar. Dan ia belum tahu, kejutan yang lebih besar menantinya di episode 4. Sebuah penghargaan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Suasana di garis finish masih riuh. Sorakan, tepukan tangan, bahkan peluit dari anak-anak kecil meledak di udara. Nama Anggi diteriakan berulang kali, menggema di jalanan kampung. Anggi! 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 Anggi berdiri terengah-engah di atas sepedanya yang nyaris rubuh. Nafasnya berat, rambutnya basah oleh keringat, lututnya berdarah karena gesekan pedal, tapi bibirnya membentuk senyum yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Beberapa warga yang tadi menyepelekan, kini berebut mendekat. Ada yang menepuk pundaknya, ada yang sekadar berteriak bangga. Hebat kamu, Gi. Gila, aku nggak nyangka. Kamu luar biasa. Anggi hanya menunduk sopan. Di dadanya, rasa haru bercampur lelah seperti badai yang akhirnya reda. Ia tidak pernah bermimpi akan dipandang seperti ini oleh orang-orang yang dulu sering menghindarinya ketika ia lewat membawa karung sampah. Namun, tidak semua orang bisa menerima. Di sisi lain, Raka berdiri dengan wajah gelap. Sepedanya tergeletak dengan ban depan kempes. Ia menendang tanah, matanya menyalang penuh amarah. Ini nggak adil, dia menang cuma karena keberuntungan, teriaknya lantang. Beberapa temannya mencoba menenangkan, tapi Raka terus bersungut. Joni hanya diam, menunduk, entah malu atau kecewa. Pak RT Surya naik ke panggung kecil di dekat garis finish, memegang mikrofon. Suaranya bergetar, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Warga sekalian, mari kita beri tepuk tangan paling meriah untuk juara pertama lomba balap sepeda tahun ini, Anggi. Sorak-sorai kembali pecah. Anak-anak berlari-lari sambil menyebut nama Anggi. Bahkan ada yang mencoba menyalami tangannya. Anggi menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang berada di dunia lain. Dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa merangkulnya. Pak RT melanjutkan. Anggi telah membuktikan sesuatu hari ini. Bukan hanya soal kecepatan, tapi soal tekad. Dengan sepeda tuanya, dengan segala keterbatasan, ia mampu menunjukkan bahwa siapapun asal berusaha keras bisa mencapai garis finish sebagai pemenang. Anggi menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia teringat semua hinaan, larangan, bahkan intimidasi yang ia terima sebelum hari ini. Semua luka itu kini terasa berubah menjadi cahaya. Lalu tiba saat yang paling ditunggu, pengumuman hadiah. Dan sebagai juara pertama, Anggi berhak mendapatkan ini, kata Pak RT sambil menunjuk ke panggung. Tirai kecil ditarik. Di baliknya, berdiri tegak sebuah sepeda baru berwarna merah mengkilap. Ban tebal, sadel empuk, rantai berkilau, dan stiker bendera merah putih di bagian framenya. Sepeda itu tampak megah dibanding sepeda tua Anggi yang berkarat. Penonton bersorak, "Wow!" Anggi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar, tak percaya. Ia mendekat perlahan. Langkahnya gemetar. Sepeda itu terlihat seperti mimpi. Sesuatu yang dulu ia pandang mustahil, kini berdiri nyata di hadapannya. Pak RT tersenyum dan berkata, "Sepeda ini milikmu, Gi. Pakailah sebaik-baiknya. Semoga bisa membantumu dalam mencari nafkah, sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia." Tangannya gemetar saat menyentuh setang sepeda baru itu. Air mata tak bisa ia tahan lagi. Jatuh deras membasahi pipinya.
Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Saya nggak tahu harus berkata apa." Suaranya terbata, penuh rasa syukur. Warga bertepuk tangan. Beberapa ibu menitikkan air mata. Terharu melihat seorang pemulung yang biasanya mereka lupakan, kini berdiri di panggung sebagai pemenang. Sementara itu, Raka berdiri jauh di belakang, menggeretakkan gigi. Ia tidak bertepuk tangan. Matanya menatap tajam, menyimpan bara yang belum padam. Tapi bagi Anggi, itu tidak lagi penting. Hari ini ia sudah membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri. Setelah acara selesai, Anggi berjalan pelan menuju rumahnya. Kali ini bukan dengan sepeda tua yang berderit, tapi menuntun sepeda barunya yang berkilau. Anak-anak mengiringinya. Beberapa bahkan bersorak riang sambil berlari di sampingnya. Sampai di rumah kecilnya, Anggi menatap dua sepedanya, yang lama dan yang baru. Sepeda tua penuh karat itu berdiri di pojok, diam tapi penuh kenangan. Anggi menyentuh sadelnya, lalu berbisik lirih. "Terima kasih sudah menemaniku sejauh ini. Tanpa kamu, aku gak akan sampai ke sini." Lalu ia menoleh ke sepeda barunya yang berdiri tegak seolah menanti petualangan baru. Wajahnya berubah penuh senyum. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini asing baginya. Harapan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Anggi duduk di depan rumah. Ia menatap ke langit gelap, bintang-bintang berkelip di atas sana. Hatinya berbisik, "Siapapun aku, dari manapun aku berasal, aku juga bisa bermimpi. Dan aku bisa mencapainya, asal aku tidak menyerah." Dan begitulah, kisah seorang perempuan pemulung bernama Anggi berakhir hari itu, tapi juga baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar pemulung dengan sepeda tua. Ia adalah simbol keberanian, ketekunan, dan harapan. Bagi dirinya sendiri, dan mungkin bagi banyak orang yang pernah diremehkan.